Saya, Arduana Riswari, dengan NIM 2431413131. Di sini saya akan membahas kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran mendalam dirancang secara sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, jadi kita dapat memahami arah, prinsip, serta peran berbagai pihak dalam mendukung pembelajaran yang berkualitas. Kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, sistem pembelajaran ini merupakan sistem pembelajaran yang utuh, jadi bukan hanya sekedar metode mengajar. Nah, sistem ini mengintegrasikan tujuan pembelajaran, pengalaman belajar, proses pembelajaran, dan hasil yang ingin dicapai. Nah, seluruh komponen dalam sistem ini saling berkaitan dan bekerja sama untuk peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, kerangka ini membantu guru merancang pembelajaran yang terarah, konsisten, dan berdampak. Dalam kerangka ini terdapat unsur profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, serta kerangka pembelajaran yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Ini ada tabel tujuan pembelajaran dari pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam ingin mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, jadi tidak hanya dari aspek akademik tetapi juga karakter dan keterampilan hidup. Dengan kerangka pembelajaran pemanfaatan digital, lingkungan pembelajaran, praktik pedagosis, dan kemitraan pembelajaran. Nah, pengalaman belajar dari pembelajaran mendalam melalui 3 tahapan, yaitu memahami, mengaplikasi, lalu merefleksi. Dengan prinsip pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Dengan tujuan dimensi profil lulusan yang berkeimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, kreativitas, dan komunikasi. Pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam berlandaskan 3 prinsip utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Prinsip berkesadaran menekankan keterlibatan penuh peserta didik dalam proses belajar, dan prinsip bermakna menuntut pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir, prinsip menggembirakan, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik termotivasi dan aktif. Lalu selanjutnya ada pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Nah, pengalaman belajar menjadi inti pembelajaran mendalam dan dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Tahap memahami membantu peserta didik memahami pemahaman konsep secara mendalam, dan tahap mengaplikasi mendorong peserta didik menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Lalu yang terakhir, tahap merefleksi mengajak peserta didik menilai proses dan hasil belajar untuk perbaikan yang berkelanjutan. Yaitu kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mendalam yang terdiri dari 4 unsur utama, yaitu praktik pedagosis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Nah, unsur pertama yaitu praktik pedagosis, di mana praktik pedagosis itu berkaitan dengan cara guru mengajar dan merancang kegiatan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran mendalam, praktik pedagosis harus berpusat pada peserta didik. Jadi, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi membimbing peserta didik untuk berpikir. Nah, unsur yang kedua adalah lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran mencakup suasana kelas yang aman, nyaman, dan inklusif. Nah, peserta didik itu jadi merasa dihargai, tidak takut salah, dan berani menyampaikan pendapat. Nah, lingkungan yang positif akan mendukung keterlibatan peserta didik secara emosional dan sosial, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Nah, yang unsur yang ketiga adalah kemitraan pembelajaran, di mana pembelajaran mendalam tidak hanya melibatkan guru dan peserta didik, tetapi juga melibatkan orang tua, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Melalui kemitraan pembelajaran, pengalaman belajar peserta didik menjadi lebih kaya karena terhubung dengan dunia nyata dan lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital digunakan sebagai alat bantu untuk
mendukung pembelajaran seperti mengakses sumber belajar, berkolaborasi, dan melakukan refleksi. Namun, teknologi tidak menggantikan peran guru, melainkan memperkuat proses pembelajaran agar lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam pembelajaran mendalam. Nah, dalam pembelajaran mendalam, guru berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan pengarah pembelajaran. Jadi, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, membimbing proses berpikir peserta didik, serta mendorong refleksi dan pengembangan potensi peserta didik secara berkelanjutan. 8 dimensi profil lulusan. Nah, profil lulusan dalam pembelajaran mendalam mencakup 8 dimensi, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. 8 dimensi ini menjadi gambaran peserta didik ideal yang ingin diwujudkan melalui proses pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Sebagai kesimpulannya, kerangka kerja pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang holistik dan terintegrasi dengan sistem yang jelas, prinsip yang kuat, peran guru yang strategis, serta orientasi pada profil lulusan yang utuh. Pembelajaran mendalam mampu menciptakan proses belajar yang bermakna, manusiawi, dan berkelanjutan bagi peserta didik. Sekian penjelasan saya mengenai kerangka kerja pembelajaran mendalam. Terima kasih sudah menonton video ini.